Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin muslimat, saudara kami yang mulia, perkenankan saya menyampaikan rasa hormat saya dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ard. Natabawwa'u minal jannah haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Pertama-tama tentulah panjatan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu saya jelaskan rinci kenapa, sebabnya semua kita sudah paham, maklum kenapa kita harus bersyukur. Kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada para pendahulu kita, ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, yang tentu jasanya sangat besar, sangat luar biasa. Islam ini lahir 1446 tahun yang lalu Hijriah, dengan di tempat yang sangat jauh dari mungkin kita. Saat itu transportasi masih sangat terbatas, tapi ternyata kita yang jauh dari waktu maupun tempat bisa mendapatkan hidayah agama Islam. Tentu adalah perjuangan para pendahulu kita semua. Maka kita juga mengucapkan syukur kepada mereka dengan kalimat doa jazahumullahu khairan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, atas kesungguhannya untuk sejenak mendengarkan sedikit tausiah dari kami mengucapkan sebelumnya terima kasih yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan, syukran. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal, yang sebaik-baiknya untuk Bapak Ibu semua. Kemudian sholawat serta salam juga tentu kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sesuai judul yang diminta oleh Pak Ustadz Saiful, apa tadi? Matanya apa tadi? Rahmah, maghfirah dan salamah. Nah, ini luar biasa judulnya. Salamah itu bahasa Arab ya. Salamah itu bahasa Arab. Bahasa kita apa? Keselamatan. Keselamatan itu memang yang paling utama. Keselamatan jiwa, keselamatan keluarga, segala macam itu nomor satu. Bahkan demi keselamatan jiwa itu kadang-kadang yang haram pun diperbolehkan. Yang paling utama keselamatan. Kita juga melihat doa kita orang Islam ketika bertemu dengan saudara kita, apa doanya? Salam. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan. Memang keselamatan itu nomor satu. Nomor satu yang harus kita punya, yang harus kita miliki, kita usahakan adalah keselamatan. Keselamatan. Kalau sehari-hari kita mendengar orang kena musibah macam kecelakaan, yang penting masih selamat kan gitu. Ya, iya. Itunya hilang, apanya rusak, motornya hancur, mobilnya penyok, ringsek. Ini masih, alhamdulillah yang penting masih selamat. Memang paling utama selamat. Ya. Keselamatan di dunia, selamat dari segala afat, dari segala sesuatu yang jelek, apa saja itu sangat luas selamatnya. Terlebih lagi keselamatan di akhirat itu yang lebih luar biasa lagi. Kalau di dunia ini nggak selamat paling ya
panjang-panjang umur kita berapa tahun. Tapi kalau sampai di akhirat nggak selamat, di akhirat itu berapa tahun Pak Ustadz Saiful? Hidup kita nanti di akhirat berapa tahun? Kekal abadi. Hidup kita di akhirat itu masalahnya khalidina fiha abadi, kekal abadi. Jadi kalau sampai di sana nggak selamat, repot itu, repot sekali. Makanya luar biasa Allah memberikan kalimat tahiyat juga sekaligus doa. Ketika orang Islam satu bertemu dengan orang Islam yang lain, cara menghormatinya begitu, mengucapkan salam. Kalau Quran menyebutkan wa idza khuyitum bi tahiyah fahayu bi ahsana minha au rudduha. Gitu. Kalau ceritanya dalam hadis itu dulu saat Nabi Adam diciptakan pertama kali awal ditiup rohnya kemudian bisa berjalan, kata Allah, sana kamu datang ke tempat para malaikat, kamu ucapkan assalamualaikum, nanti jawabnya apa mereka? Nah itu nanti kamu inget-inget, itulah tahiyata dzurriyyatikum, cara menghormatinya anak-anakmu nanti saat hidup itu seperti itu. Ketemu assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, itu menghormat. Ini bukan ya kalau apa teman-teman tentara polisi ya hormatnya ya pakai gini ya, hormat harus. Kalau orang Jepang biasanya gimana Pak Gus? Yang sering ke Jepang kayak ini. Kalau orang Jepang menghormati orang lain, ya, ya menundukkan badan terus, ya, ucapnya apa ya? Hai. Ini sepertinya Pak Ustadz Saiful ini sabun hitam ini. Yang satu, jadi apa kalau karate itu kan kalau mau hormat dulu kan. Yang aneh lagi katanya kalau orang Tibet, udah pernah ke Tibet Pak Agus? Nanti ngajak saya kalau ke Tibet ya. Katanya kalau orang Tibet itu kalau ketemu menghormatinya dengan menjulurkan lidah. Iya. Ini katanya, saya juga cuma googling loh. Saya belum pernah ke sana. Tapi orang Islam, orang Islam, al-Muslim atau Muslim itu penghormatannya luar biasa. Ya, penghormatannya apa? Kalimat salam. Isinya juga doa. Jadi ketemu itu, semoga kamu mendapat keselamatan dunia akhirat. Bapak luar biasa ya. Dijawab waalaikumsalam. Minimal jawabnya sama ya. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Wajib kifayah kan. Ini wajib. Minimalnya sama. Assalamualaikum, jawabnya kalau bisa lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi. Ada tambahannya warahmatullah. Iya, sesuai judul yang diminta Pak Ustadz Saiful tadi kan pertama apa lagi ini? Kita menggapai keselamatan. Setelah itu apa? Rahmat. Ya kan benar ya? Warahmatullah. Kalau bisa begitu, kalau nggak bisa ya paling tidak sama. Waalaikumsalam. Jangan sampai kebaliknya. Yang ucap salam, assalamualaikum warahmatullah, jawabnya waalaikumsalam. Kurang. Misliha, minimal sama. Ya, minimal sama. Sebetulnya gampang caranya menggapai tadi. Kalau saling mendoakan gitu kan sudah pasti nih. Iya pasti. Nggak usah repot-repot bagaimana kita mendapat apa tadi keselamatan, rahmat, kasih sayang dari Allah, maghfirah. Ya. Itu. Nah, sebetulnya Bapak Ibu yang saya hormati, siwat atau bentuk ucapan salam itu tidak terbatas yang selama ini kita tahu. Assalamualaikum terus warahmatullah. Yang paling panjang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Wa maghfiratu, ada lagi? Warid wa nuhu. Dijumpai dalam hadis itu sampai berapa itu? Tadi itu salama, rahmat, berkah, terus apa tadi? Ampunan, maghfirah. Yang kelima, ridwan, ridho Allah. Jadi kurang dua Pak. Ya, tiga kan teman. Kalau Pak Ustadz Saiful tadi
kita menggapai 3. Tiga. Jadi keberkahan, kemudian ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak apa-apa, 3 aja lah, mintanya 3 kan. 1 Ustaz. 3 dulu. Iya. Jadi memang yang paling utama dalam hidup kita setelah tadi yang pertama adalah salamah, keselamatan. Kemudian yang kedua adalah sesuai kalimat salam tadi apa? Rahmat. Rahmat itu apa artinya? Kasih sayang, belas kasih. Ya, dari siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, itu luar biasa. Walaupun kita selamat, tapi kalau nggak dapat rahmat dari Allah, nggak ada artinya keselamatan. Paling utama juga gitu, rahmat dari Allah itu. Ini kalau mau dilihat di hadis Muslim juz 8 atau 7 terakhir pokoknya. Ada kisah orang zaman dulu di kalangan Bani Israel itu ada orang pernah ibadah 500 tahun. 500 tahun. Ya. Orang dulu memang panjang-panjang umurnya. Panjang-panjang umurnya. 500 tahun. Kalau siang tiap hari selama 500 tahun itu dia berjihad sambil berpuasa. Ya, memang fisiknya kuat. Jihad, maju ke medan peperangan, memerangi orang-orang dolim, orang-orang kafir, sambil berpuasa. Bisa dibayangkan nggak itu? Puasa sambil jihad. Ya. Puasa sambil jihad. Kemudian kalau malam dia sholat terus, sholat lain. Dan itu selama 500 tahun. Bisa dibayangkan dia sempat maksiat apa tidak kira-kira? Nggak sempat maksiat. Nah, dikisahkan begitu dia mati, kemudian ketemu dengan Allah, kata Allah, udkhulul jannah bi rahmati. Kamu nanti masuk surga sebab rahmatku, kata Allah. Rahmat itu kan bahasa Arab, kalau sebab belas kasihku. Soalnya aku mesaknya awakmu. Nah, kalau bahasa Jawanya kan gitu. Wes mlebu surga aku sakno nonton awakmu, melas men kan gitu ya. Kalau kira-kira kayak diomongin gitu, kira-kira tersinggung nggak dia? Merasa aku ibadah 500 tahun. Iya. Ibadah 500 tahun nggak pernah maksiat, puasa terus, sholat malam terus kok cuma masuk surga sana karena belas kasih saya. Gak terima dia. Sama seperti orang kuliah ya. S1 ditelan, S2 di sampai S3 begitu datang ke Mutiara Bunda dan ngajukan lamaran terus diterima. Aku jadi nggak butuh ini. Tapi karena kasihan lihat kamu, sudah besok masuk ya. Kira-kira gimana? Saya S3, lulusan S3 lulusan mana Pak? Yang paling keren kalau di sini itu kira-kira lulusan mana? Oxford. Oh, di sini belum ada biografi. Jadi dia udah istilahnya sertifikatnya banyak, dia pernah juara ini juara itu, diterima di Mutiara Bunda sambil diomongin aku sebetulnya nggak butuh kemampuan kamu karena kasihan aja ini. Kamu nggak kasihan nggak saya terima kan? Kira-kira gimana? Wah enggak lah, gengsi lah. Nah, kira-kira orang itu begitu. Terus kata Allah, oke, terus kamu pengennya apa? Saya pengen masuk surga sebab amal saya ya Allah. 500 tahun. Oke, ditimbang. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika ditimbang ibadah dia 500 tahun itu hanya cukup untuk kalau ditimbang itu hanya untuk membandingi, menyamai nikmat Allah satu butir mata, satu bola mata. Dengan satu bola mata itu kita bisa melihat merah, putih, kuning. Kalau yang Kabupaten Serang tempat tinggal saya sana di Keramat Batu itu sekarang lagi rame kuning sama biru. Cilegon sudah beres ya. Di sana masih kuning sama biru, masih bisa melihat yang kemarin waktu umroh lihat yang cantik-cantik nggak Pak? Kota saya.
Saya itu Jawaban yang sulit. tahun 2018 itu pernah bawa umroh teman saya Ustadz juga ya. Karena dia juga punyanya cuma berapa dia sudah ikut aja dari itu. Sampai di sana dia lihat barisan jamaah umroh Turki itu kalau yang perempuan kan cantik-cantik gitu. Turki, Palestina gitu. Terus dia itu doa. Saya nggak dengar tapi diceritain. Ini Pak Ustadz doa katanya. Doanya apa? Ya Allah, berilah saya istri satu lagi orang Arab katanya. Nah, terus saya ngomong salah, orang Arab yang aslinya hitam-hitam itu sih. Badui itu. Kalau yang kamu lihat cantik-cantik itu orang Palestina, kalau enggak orang mana Lebanon, Turki, Mesir gitu sih. Terus katanya doa ya Allah mansuh ya Allah. Doa saya mansuh nggak jadi. Nah itu karena mata ini bisa melihat yang mata itu. Akhirnya nyerah, ya sudahlah ngikut aja kata Allah katanya masuk surga sebab belas kasih nggak apa-apa. Itulah rahmat. Ya, di akhirat seperti itu, di dunia juga sama seperti itu. Kasih sayang Allah ini luar biasa. Makanya doa ketika kita susah itu yang paling, kalau senjata tajam itu paling apa ya? Paling tajam, paling sakti gitu lah. Itu ada Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Pertama, rahmataka narju, belas kasihmu ya Allah, aku mengharap belas kasihmu, tidak mengharap belas kasihan siapapun selain Tuhan. Hanya jadi rahmataka narju. Jadi kalau dalam pelajarannya Pak Ustadz saya itu kalau objeknya ditaruh di depan itu berarti apa? Litaksis. Hanya kasih sayangmu ya Allah, aku mohon. Aku tidak butuh kasih sayang orang lain. Itu rahmat. Kemudian tadi apa? Maghfirah, ampunan. Nah, ampunan ini Bapak Ibu kenal dengan Umar bin Khattab? Kenal nggak? Tahu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu luar biasa perjuangannya. Pernah sedekah separuh hartanya semua disediakan sabilillah. Perasaannya ketika sudah bawa separuh harta, hari ini saya bisa mengalahkan Abu Bakar, kan itu. Ternyata nggak bisa, Abu Bakar semua hartanya. Tapi Paul matinya juga syahid saat imamnya sholat subuh tusuk dari belakang gitu. Nah, 3 hari itu masih bertahan hidup. Ususnya membure, setiap kali makan minum keluar. Saat itu orang takziah mengelilingi Umar menghibur, tenang Pak Umar, enak, hanian, kamu nanti pasti akan bertemu dengan Nabi, surgamu tinggi, perjuanganmu luar biasa. Tapi apa jawab beliau? Ya. Seandainya apa yang aku kerjakan ini hanya cukup menyelamatkan aku dari neraka, hanya cukup mengampuni dosa-dosaku, aku sudah rela. Nggak dapat surga nggak mau. Bapak Ibu sekalian, memang yang paling penting dalam hidup kita itu maghfirah. Kita mati tidak membawa dosa. Mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu nar jahannam. Sebab dosa itu kalau kita bawa sampai mati, ini kan jadi masalah nanti di sana. Karena kita nanti akan diadili. Ya. Kalau di pengadilan Allah kita masih punya dosa, bawa masalah, repot kita. Maka dalam hidup kita yang entah berapa tahun lagi sisanya, atau mungkin berapa bulan, berapa hari lagi sisanya ini, paling utama yang kita kejar adalah maghfirah, ampunan dari Allah. Oh, saya mah nggak punya dosa, astagfirullah. Ada yang punya perasaan saya nggak pernah punya dosa, gitu. Ada. Nah, kalau ada berarti Anda sudah bukan manusia. Berarti apa Pak? Malaikat. Kullu bani Adam khata'un. Itu sudah keduluan ada kaedahnya begitu. Semua manusia itu khata'un. Sidahnya itu mubalaghah. Banyak dosanya. Banyak dosanya. Ya. Yang disengaja maupun yang banyak dosanya. Wa khairul khata'in at-tawwabun.
mengejar magfirah itu. Nah, itu hanya sekedar pembukaan ya, mengejar tadi ya, mengejar apa 3 tadi ya? Ya, salamat, rahmat, magfirah. Soalnya tadi ada di ketiga itu berkah ya. Berkah itu kalau kita cerita waktu panjang itu berkah. Dalam sholawat kita ketika sholat, termasuk rukun sholat kita membaca sholawat, minta doa minta berkah kita. Berkah seperti apa yang kita minta? Berkah seperti keberkahannya Nabi Ibrahim. Ya, kita minta berkah untuk Nabi Muhammad, Nabi kita, seperti berkah yang diberikan Allah untuk keluarga Nabi Ibrahim. Luar biasa Nabi Ibrahim. Sholat kita kalau kita baca itu tiap sholat, ya, namanya sholawat Ibrahimiyah itu. Babarik, ya, gimana itu? Kama barokta ala ali Ibrahim. Seperti untuk memberi berkah untuk keluarga Nabi Ibrahim. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian, kenapa bukan seperti berkah yang engkau berikan kepada Nabi Adam? Adam manusia nomor 1 pertama kali ya. Kenapa? Nabi Adam itu iman, istrinya namanya siapa? Eva. Nah, Eva bahasa Ibrani, kalau bahasa Arabnya Hawa. Ya. Eva. Tapi anaknya, coba, ada yang baik, Abil, ada yang mursal, Qabil. Maka tidak kita pakai sholawat. Bukan kama barokta ala ali Adam. Kenapa bukan Nabi Nuh? Kama barokta ala ali Nuh. Kurang lebih jawabannya sama, langsung pinter semua ya. Oh, istrinya Nabi Nuh kafir. Anaknya Nabi Nuh, ada yang iman, ada yang kafir. Ini. Padahal itu kan juga Rasul Ulil Azmi ya. No. Tapi kenapa Ibrahim? Coba Bapak Ibu bayangkan. Ibrahim. Ya. Semua keluarganya baik Nabi Ibrahim. Bahkan sampai ke tingkat cicit itu jadi nabi. Ya. Yusuf bin bapaknya Yusuf siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ya kan sampai cicit kan nabi semua. Nabi semua. Yang dari jalur Ismail walaupun panjang tapi ujung-ujungnya nanti ada anaknya, cucunya, cicitnya tuh keturunannya yang paling luar biasa, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkah. Kalau orang berangkat haji, berangkat umroh, mudah-mudahan semua Bapak Ibu sekalian nanti yang dikodar Allah memanggil untuk bisa mengerjakan haji mabrur, umroh yang mabrur semuanya tanpa lama-lama lagi. Amin. Kalau sampai di sana melihat keberkahannya itu semua adalah peninggalan keluarga Nabi Ibrahim. Sa'i, Sofa, Marwah, kemudian Ka'bah, Arafah, keberkahan luar biasa. Ya. Kalau kata bapak-bapak, Ustaz dilengkapi sekalian itu. Gimana maksudnya? Kok dilengkapi sekalian? Oh iya kan Nabi Adam istri 1, Nabi Nuh istri 1. Kalau seperti Nabi Ibrahim istrinya berapa? Saya pengen lihat ekspresinya Ustaz Saiful. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ya, dan ke semuanya hal tadi yang kan kita capai tadi, keselamatan, kasih sayang Allah, keberkahan, pengampunan Allah, dan kemudian keridhaan Allah, bahkan sekalian iman, itu semua terkumpul di bulan Ramadan ini. Oleh Allah diobral di bulan Ramadan ini, ya, diobral oleh Allah. Fa'inal hasanati tudha'u fima la tudha'u fima siwah. Semua itu dilipatkan oleh Allah di bulan Ramadan. Ya, kalau bahasa kita diobral. Bulan Ramadan. Kenapa? Sebetulnya gara-garanya sepele, karena di bulan Ramadan itulah Quran diturunkan. Bapak Ibu sekarang saya hormati. Sesuatu itu kalau sudah ketempelan Quran jadi berbeda. Kertas tadinya kertas biasa, kosong ya. Untuk bungkus nasi uduk kalau sarapan kita beli nggak ada masalah. Tapi ketika di situ kemudian ditulis
ayat Al-Quran, entah ayat kursi, entah apa, Al-Fatihah, entah yang sepele-sepele yang tulisannya apa, biasanya yang jadi andalannya orang-orang kan doanya Nabi Musa itu ya, saat ketemu anaknya Nabi Syuaib itu ya, Robbi ini 5 anzalta ilayah min khairin fakir. Jadi kalau kita melihat sesuatu kemudian ingin punya, tinggal baca doa itu seperti Nabi Musa ketemu anaknya Nabi Syuaib ya, Sofuro, Safira, kalau bahasa kita sekarang anaknya Nabi Syuaib ada namanya Safira, Safuro, Sarofa 2. Terus Nabi Musa, Robbi ini 5 anzalta ilayah min khairin. Oh, itu doa andalan itu. Kalau untuk santri-santri itu udah di pondok dulu doa itu andalan. Terus ditulis di Robbi ini. Maka kertas itu berubah, nggak boleh lagi dipakai untuk bungkus gorengan, nasi uduk, nggak harus dulu nanti muskap. Maka di antara 12 bulan itu karena Ramadan yang ketempelan Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan oleh Allah kemudian dijadikan bulan yang istimewa. Ya. Kemudian di antara bulan Ramadan itu yang kayaknya 29 hari apa 30 hari ini tahun ini? Pengennya mah 30 Pak Gus. Iya. Coba ibu-ibu pengennya 29 atau 30? 31. Ini guru-gurunya kepintaran Mas. Iya. Di antara hari-hari itu nanti ada yang lebih utama lagi, yaitu 10 hari yang akhir. Kenapa? Karena disitulah tepat diturunkannya Al-Quran. Di malam itu, malam-malam yang ganjil, utama lagi. Karena di situ diturunkan Quran, turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 dekat Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah di langit dunia, langit yang paling bawah yang bisa kita lihat. Jumlatan wahidah, langsung 30 juz saat itu. Itulah Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi. Kenapa dia bisa lebih baik dari 1000 bulan? Kan tadi itu ketempelan Quran. Ketempelan Quran. Nah, baru kemudian dari Baitul Izzah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama berapa? Berangsur-angsur selama 20, kalau pelajaran agama kita dulu ya, pelajaran waktu saya sekolah dulu ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. Wallahu a'lam bishawab, karena itu masih khilaf kan gitu. Tapi paling mudah ya itulah kita ini. Diawali dengan tanggal 17 Ramadan. 17 Ramadan itu kemudian disebut Nuzulul Quran. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara Lailatul Qadar dengan Nuzulul Quran. Harus tahu. Kalau Nuzulul Quran itu turunnya Quran pertama kali dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi, tempatnya di Gua Hira, Jabal Nur, ya. Kalau Lailatul Qadar turunnya Quran 30 juz dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Lailatul Qadar. Di sana ada keselamatan. Ya. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim salamun. Ya kan? Dia hatta matla'il. Hafal semua suratnya, alhamdulillah. Ada keselamatan di sana. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita ibadah di malam Lailatul Qadar, mendapatkan keselamatan. Kata Nabi mencarinya gimana? Akharu Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Qadar itu di malam-malam yang ganjil dari 10 malam yang akhir bulan Ramadan. Berarti malam apa? 21, 23,
25, 27, 29, 31 kalau yang penting 31 nanti. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jelas di sana ada maghfirah. Bahkan semua ibadah Ramadan kita mulai dari puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menjanjikan maghfirah. Man qama Ramadan, salat tarawih, imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, menjanjikan maghfirah. Man qama lailatul qadr, maghfirah semua. Dari keselamatan, maghfirah. Kemudian rahmat, jelas. Ini hubungannya pasti dengan Quran. Kalau kasih sayang, biasanya kalau kita mengikuti pengajian, kori-kori itu, tapi sekarang sudah jarang. Kalau dulu setiap mau baca Quran itu pasti yang dibaca dulu wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, agar kamu diberi rahmat, mendapat kasih sayang, belas kasih rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya gampang. Kalau bisa baca Quran, baca itu Quran. Nggak bisa baca, dengarkan, dapat rahmat sudah. La'alakum turhamun itu mendengarkan orang membaca. Fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Terus mendengarkan saja dapat, apalagi membaca. Maka bulan Ramadan ini disebut juga apa? Syahrul Quran kan gitu. Tadarus terus gitu. Tadarus. Maka kalau kita tertib mengikuti amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan, puasanya, tarawih, tadarus, itu otomatis itu rahmat, insya Allah kita akan panen rahmat nanti ketika selesai Ramadan. Tidak hanya panen panen rahmat. Iya. Jam berapa Pak Syekh? Saya nggak kelihatan di jamnya. Oh masih 4 menit lagi. Sampai sirine 4 menit lagi. Oh 10 menit lagi ya. Karena lisso'im dakwatun mustajabah inda fitri ya. Orang yang puasa itu punya doa yang pasti dikabulkan oleh Allah saat dia mau berbuka. Maka nanti kita selesaikan, ada kesempatan Bapak Ibu kita semua untuk berdoa. Namun terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan kita puasa. Salah satu hikmahnya, karena Allah menginginkan agar kita tidak melupakan ayat-ayatnya, kalamnya Al-Quran. Jadi di bulan Ramadan ini, yang sudah bisa baca Quran diusahakan terus, kalau bisa sampai kata. Yang belum bisa baca Quran belajar. Selesai bulan Ramadan jadi bisa baca Al-Quran. Kalau kita bandingkan dengan Nabi Musa dulu waktu mau menerima Taurat 40 hari di Gunung Sinai, itu oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa. Puasa 30 hari awalnya. Kemudian wa'at mamnaha bi asyr fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Puasa 30 hari. Tapi Nabi Musa merasa saat puasa itu bau mulutnya nggak enak. Ada bau badik dari udara yang keluar dari perutnya itu ya. Nah, itu nggak enak. Kemudian Nabi Musa gosok gigi saat itu. Ditegur kalau sama Allah, ditegur, wah Musa,
kamu itu mau saya kasih Taurat, mau saya kasih wahyu untuk baca Taurat, berbincang-bincang dengan saya, maka saya suruh puasa supaya keluar bau nggak enak orang puasa itu. Karena wala khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil mis. Karena di sisi Allah, bagi Allah, bau nggak enaknya mulut orang yang puasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Sehingga mau menerima Taurat itu suruh puasa dulu biar keluar wanginya. Nabi Musa 30 hari nggak tahan gosok gigi. Ini syariatnya dulu ya, gosok giginya nggak boleh saat puasa. Kalau sekarang gosok gigi itu oleh Allah tambah 10 hari puasanya sampai 40. Maka sangat-sangat istimewa ketika kita bulan Ramadan puasa, kemudian malamnya kita membaca Al-Quran. Saat puasa kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berarti kita berbincang-bincang dengan Allah. Allah sangat senang, ya, sangat mencium bau wangi dari diri kita, dari mulut kita saat kita berpuasa. Itu yang terakhir. Jadi manfaatkan bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, banyak belajar membaca Al-Quran yang belum bisa, sehingga tadi yang diinginkan oleh Pak Ustadz Saiful, keselamatan, kasih sayang Allah, keberkahan, ampunan akan menjadi hadiah untuk Bapak Ibu sekalian nanti pada saat Ramadan selesai. Demikian dari awal sampai akhir, banyak sekali kata-kata saya, tingkah laku saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.